Bab 918. Setelah berkomunikasi dengan Rong Huan, Lin Yu menjadi lebih sombong dan tidak terlalu sombong selama 2 hari berikutnya. Selama periode ini, dia juga memposting artikel di aplikasi terkenal atas nama Asosiasi Pengobatan China untuk mengingatkan risiko suntikan obat tradisional China. Ini adalah suntikan obat Cina yang diproduksi oleh Yunxi Group. Tapi tidak apa-apa jika dia tidak mempublikasikan artikel ini. Setelah publikasi, akun Asosiasi Pengobatan China segera dikepung, dan berbagai pidato yang melecehkan muncul tanpa henti, karena orang-orang ini tahu bahwa Lin Yu adalah Presiden Asosiasi Pengobatan China. Li Zhensheng dan Bu Cheng segera memimpin 100 orang untuk membantai mereka dan memarahi mereka dengan kipas hitam, dan mereka kekurangan 4 raja surgawi, dan mereka agak lemah ketika dihadapkan dengan begitu banyak penggemar kulit hitam. Si Kun Hao, yang baru saja menggantikan Hao Ningyuan yang bertugas menyelidiki masalah ini, segera mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Lin Yu, Ketua Asosiasi Pengobatan China, dan menyatakan bahwa dia ditangguhkan sementara dan menunggu insiden mereda sebelum diproses lebih lanjut. Untungnya, Si Kun Hao tidak menemukan seseorang dari dokter misterius untuk menjadi ketua, dan Dou Zongyong untuk sementara ditunjuk sebagai ketua penjabat. Lin Yu tidak pernah tertarik dengan pekerjaan palsu ini, jadi dia tidak mempedulikannya selama posisi Asosiasi Pengobatan China adalah orang yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab, semua orang harus sama. Sore itu, Lin Yu tiba-tiba menerima panggilan tidak dikenal lainnya di ponselnya. Dia mengira itu dari Rong Huan, tetapi setelah mengangkat, suara seorang pemuda datang dari ujung telepon yang lain. "Hei, apakah itu kepala dia dari Departemen Pesawat Militer?" "Ya, apakah kamu siapa?" Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar pihak lain menyebut dirinya seorang kepala. "Oh, halo, kepala He, saya Cheng Ken, Kapten Biro Kota. Kami menangkap Liu dari provinsi lain dan kami dalam perjalanan pulang. Saya baru saja menghubungi Menteri Hao, dan dia meminta saya untuk menghubungi Anda secara langsung. Jika Anda mengatakan bahwa orang adalah yang diinginkan departemen Anda, apakah Anda ingin orang dikirim ke kantor?" Cheng Sen bertanya dengan sopan. "Liu, apakah itu pria yang berkulit hitam dan kurus?" Lin Yu terangkat ketika dia mendengar ini, dan buru-buru bertanya. Cheng Sen di ujung telepon tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ya, pria ini yang sangat gelap dan kurus." "Oke, kamu sekarang di mana?" Lin Yu menyipitkan matanya dan bertanya. "Sebentar lagi akan berada di pinggiran kota. Jika tidak ada kemacetan lalu lintas, aku bisa mengantarmu ke sana dalam waktu sekitar 2 jam." Cheng Sen dengan hormat berkata bahwa dia tahu apa artinya Departemen Pesawat Militer karena mereka adalah orang-orang dari Departemen Pesawat Militer, mereka hanya memiliki kekuatan untuk menangkap. "Tidak apa-apa, kalau begitu mari kita bertemu di pinggiran kota, cari tempat tersembunyi, supaya kalian berhenti untuk istirahat dan istirahat, aku akan segera pergi." Lin Yu berkata buru-buru, mengetahui bahwa Hao Ningyuan mengungkapkan identitasnya sebagai Kapten Divisi Pesawat Militer, jelas untuk kenyamanannya. Pinggiran kota, lokasi tersembunyi. Cheng Sen di ujung telepon agak bingung ketika mendengar perkataan Lin Yu. Ketika dia menangkap tersangka di masa lalu, dia diminta untuk dikirim ke ruang interogasi atau dikirim ke unit khusus tertentu. Ini adalah perintah untuk dikirim ke pinggiran kota, atau pertama kali saya menerima. "Ya, kamu bisa beritahu aku lokasinya setelah kamu menemukannya, aku akan pergi ke sana sekarang." Lin Yu menjawab dengan sangat pasti. "Bagus." Cheng Sen berjanji untuk menutup telepon berulang kali, berpikir bahwa orang-orang dari Departemen Pesawat Militer hanya bermain kartu di luar akal sehat, dan bahkan menginterogasi tersangka, mereka akan mencari tempat yang kreatif. Setelah menelepon Cheng Sen, Lin Yu bergegas menuju pinggiran kota bersama Li Zhensheng tanpa penundaan. "Tuan, bukankah ini hanya anak kecil? Kenapa kamu begitu serius?"
Melihat wajah Lin Yu berat, Li Zhensheng bertanya dengan beberapa keraguan. Tidak, dia jelas bukan anak yang sederhana. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah tenang, aku teringat kejadian di rumah sakit 2 hari terakhir ini. Pada saat itu, koridor itu penuh sesak dengan begitu banyak orang. Dia tiba-tiba muncul, bisa bergegas ke meja perawat dengan cekatan, dan menghasut semua orang. Setelah emosi, Anda melarikan diri dari begitu banyak orang untuk pertama kalinya. Apakah menurut Anda itu akan menjadi bajingan biasa? Kalau begitu, tampaknya anak ini punya 2 hal. Li Zhensheng mengangguk dan berkata, dia tahu bahwa melarikan diri dengan cepat dari kerumunan bukanlah tugas yang mudah. Ya, saya mengingat situasi saat itu, dan berpikir dia mungkin memiliki kungfu atau bahkan seni yang mendalam. Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Jadi saya kira dia mungkin anggota dari dokter misterius. Lagi pula, pergi ke rumah sakit untuk membangkitkan emosi sangat penting, jadi tidak mungkin bagi dokter misterius itu menemukan seseorang untuk pergi ke rumah sakit dengan santai. Awalnya, dia berpikir sendiri bahwa jika orang-orang dari biro kota tidak bisa menangkap pria hitam dan kurus, dia akan meminta bantuan Han Bing dan yang lainnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari biro kota berhasil menangkap pria kulit hitam dan kurus itu dengan kerjasama dari polisi setempat. Namun, Lin Yu percaya bahwa Cheng Shen dan yang lainnya pasti telah membayar mahal. Jika dia adalah anggota dari dokter misterius, dapatkah kita meminta beberapa informasi berguna darinya? Li Zhensheng menjawab dengan cepat, dan bertanya dengan antusias, misalnya, kita bisa bertanya berapa banyak orang yang dibawa Rong Huan bersamanya kali ini. Karena kita harus berurusan dengan Rong Huan, tentu yang terbaik adalah mengetahui berapa banyak orang yang dibawa Rong Huan bersamanya kali ini, dan berapa banyak orang yang masih berada di sekitarnya. Lin Yu mengangguk, wajahnya berubah sedikit bermartabat, dan dia melihat keluar jendela dan bertanya perlahan, saya berharap pria berkulit gelap dan kurus ini tidak muncul sore itu. Jika dia tidak muncul, mungkin pasien yang menderita gagal organ tidak akan mati. Sudah lebih dari 10 hari sejak Lin Yu dipukuli di rumah sakit, dalam 10 hari ini, meskipun semakin sedikit pasien baru yang ditambahkan, semakin banyak pasien yang meninggal. Ini adalah hal yang paling tidak ingin dilihat Lin Yu. Itu karena orang-orang itu tidak mendengarkan nasihat, Tuan, jangan salahkan diri Anda sendiri. Li Zhensheng berkata dengan wajah tenang, semua ini adalah hal baik yang dilakukan oleh para dokter misterius. Lin Yu menghela nafas ringan dan melihat keluar jendela sambil berpikir. Setelah Cheng Shen mengirim pesan, Lin Yu dan Li Zhensheng bergegas ke hutan belantara di pinggiran kota. Saya melihat bahwa itu adalah lereng bukit yang sunyi, dengan beberapa semak dan pohon dengan leher bengkok berserakan di lereng bukit, berpenduduk jarang. Saat ini, ada 2 mobil hitam anti huru-hara yang diparkir di depan lereng bukit. Di depan mobil anti huru-hara berdiri beberapa pria berpakaian preman berdiri di depan mobil sambil merokok, dan salah satunya ditutupi kain kasa di keningnya. Setelah Lin Yu dan Li Zhensheng tiba, pria dengan kain kasa di kepalanya dengan cepat menyambutnya. Dia sepertinya telah membedakan Lin Yu dari usianya. Dia memberi hormat pada Lin Yu dan berkata dengan hormat, halo, Tuan, saya Cheng Ken, yang baru saja menghubungi Anda. Halo Kapten Cheng, Anda telah bekerja keras. Lin Yu dengan cepat berjabat tangan dengan Cheng Shen, lalu melihat ke mobil dan bertanya dengan bingung, apakah ada orang di dalam mobil? Cheng Shen buru-buru mengedipkan mata pada pria di samping itu. Pria itu segera berlari ke mobil dan membuka pintu. Kemudian dia melihat seorang pria di kursi belakang mobil yang tangan dan kakinya diikat kuat dengan rantai, dengan mulut tersumbat. Dengan kain dan perban di kakinya, darah merah bocor dilihat dari wajah dan sosoknya, itu adalah pria kulit hitam kurus. Anak ini telah berlatih kungfu, kemampuannya tidak begitu kuat, dia melukai beberapa saudara kita, dan akhirnya memberinya tembakan sebelum dia dirobohkan.
Cheng Sen dengan cepat menjelaskan kepada Lin Yu bahwa tidak ada keraguan bahwa luka di kepalanya juga diderita selama penangkapan. Tuan, Anda benar, tampaknya anak ini benar-benar bukan orang biasa. Mata Li Zhensheng tiba-tiba berbinar, tidak heran dia mengantar bocah ini kembali dengan mobil anti huru-hara. Lin Yu mengangkat kakinya dan berjalan ke arah pria hitam kurus, menarik kain dari mulut pria hitam kurus itu, dan bertanya dengan dingin, "Ingat aku?" Dia Jiarong. Setelah melihat Lin Yu, pria kulit hitam kurus itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata sambil menyeringai, "Kenali, dukun dokter yang membunuh orang. Sadar saja, aku bertanya, siapa yang mengirimmu ke rumah sakit untuk membuat masalah terakhir kali?" Lin Yu tidak marah, dan bertanya dengan ringan, "Apa yang membuat masalah? Terakhir kali saya pergi untuk mengungkap kemunafikan Anda pantas mendapatkannya ketika mereka mengalahkan Anda." Pria kulit hitam kurus berkata kepada Lin Yu dengan wajah tenang, "Mengapa? Karena ini, kamu dengan jahat membalas dendam padaku." Dia secara khusus meningkatkan volume kata-kata, "balas dendam jahat," yang dimaksudkan untuk mengingatkan Lin Yu untuk memperhatikan identitasnya. "Tidak. Saya mencoba membalas dendam dengan keji untuk pasien-pasien yang secara tidak langsung membunuh Anda." Lin Yu juga secara khusus menggunakan kata, "balas dendam yang jahat." Ya, dia balas dendam yang jahat, lalu apa? Mendengar kata-kata itu, pria kurus hitam itu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan Lin Yu mengatakan itu. Dia membuka mulutnya dan merasa sedikit bingung untuk sementara waktu. "Bicaralah semua yang harus dikatakan, penderitaanmu akan berkurang." Lin Yu berkata dengan datar. "Katakan apa? Apa yang kamu ingin aku katakan?" Laki-laki kulit hitam dan kurus itu berkata dengan marah dan marah, "Jelas kamu adalah pencatut yang membunuh mereka, tetapi kamu ingin mengandalkan saya. Kamu menyalahgunakan kekuatan pribadi kamu." Lin Yu tidak berbicara omong kosong dengan pria kulit hitam kurus, menoleh dan menatap Cheng Sen dan berkata, "Lepaskan dia." Cheng Sen, yang sedang merokok, sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan buru-buru membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Kepala He, biarkan dia pergi ke sini, sangat mungkin dia akan melarikan diri." "Tidak masalah. Biarkan dia pergi." Wajah Lin Yu polos, tapi sudah ada nada dingin yang sangat besar.